Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat Satara, selamat berjumpa kembali dengan program Sahabat Advokat Bicara atau Satara. Baik, hari ini saya akan membahas mengenai subjek hukum, di mana kita akan coba mengulas secara singkat apa itu yang dimaksud dengan subjek hukum, contohnya, dan bagaimana keberadaan mereka itu dalam sistem hukum kita. Baik, selamat menyaksikan sahabat Satara. Baik, sahabat Satara, subjek hukum bisa diartikan adalah sebagai segala sesuatu yang menurut hukum dapat menjadi pengemban ataupun dapat memiliki hak dalam kewajiban. Utrecht mendefinisikan subjek hukum sebagai pembela hak, yaitu orang atau badan yang menurut hukum berhak menjadi pembela hak, gitu. Sedangkan ahli yang lainnya yaitu Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum. Selanjutnya Subekti juga menegaskan bahwa subjek hukum adalah pembawa hak atau subjek hukum yaitu manusia. Dari pengertian hukum ataupun subjek hukum yang demikian dapat diartikan bahwa subjek hukum adalah segala sesuatu yang menurut hukum dapat menjadi pengemban ataupun dapat mempunyai hak dan kewajiban. Subjek hukum bisa dibagi menjadi dua, yaitu subjek hukum pribadi, yaitu manusia, seperti kita sendiri, seperti saya, Anda, itu adalah sebagai subjek hukum. Dan itu ada ataupun muncul status subjek hukumnya adalah pada saat dilahirkan. Adapun subjek hukum yang kedua adalah badan hukum, di mana menurut KUH Perdata, badan hukum itu adalah perkumpulan yang didirikan ataupun dilahirkan secara sah. Dimana kalau misalnya tadi manusia itu dihitung ataupun muncul sebagai subjek hukum sejak dilahirkan, maka badan hukum juga demikian. Badan hukum muncul pada saat didirikan ataupun sudah didirikan. Misalnya badan hukum PT itu muncul sebagai subjek hukum ketika yang bersangkutan ataupun PT itu sendiri didirikan, di mana PT sendiri lahir ataupun muncul sebagai badan hukum adalah ketika PT didirikan dengan akte pendirian, kemudian didaftarkan di Kemenkumham, di mana PT sendiri adalah merupakan salah satu contoh badan hukum, selain tentu badan hukum yang lainnya seperti CV, firma, dan banyak lagi. Bahkan di Undang-Undang Cipta Kerja yang baru yang sekarang, yaitu PT sendiri sebenarnya tidak harus dua orang sekarang, bahkan di mana dimungkinkan PT didirikan oleh satu orang dengan ketentuan omset di bawah 5 miliar, di mana hal ini merupakan bagian daripada usaha pemerintah ataupun hukum yang ada untuk memfasilitasi UMKM. Sahabat Setara, sebenarnya setiap orang itu sejak dilahirkan dengan sendirinya menjadi sebagai subjek hukum. Di mana keberadaan dari manusia sejak dilahirkan itu sebagai subjek hukum itu sendiri berakhir adalah ketika yang bersangkutan atau manusia itu sendiri meninggal ataupun mati. Maka dengan sendirinya kedudukan dia sebagai subjek hukum itu hilang. Setiap manusia sebenarnya sejak dilahirkan yang bersangkutan sudah menjadi subjek hukum, dan itu tidak ada pembedaan, entah itu pembedaan suku, agama, ras atau antar golongan, ataupun perbedaan status sosial ataupun yang lainnya. Tidak. Setiap manusia itu pada dasarnya adalah sejak dilahirkan ia dapat ataupun menjadi subjek hukum. Namun demikian bukan berarti setiap manusia itu sendiri bisa cakap di hadapan hukum. Kenapa? Karena bisa jadi walaupun yang bersangkutan jadi subjek hukum, tapi juga karena status ataupun karena juga kecakapan dalam melakukan tindakan hak dan kewajibannya, dalam menjalankan hak dan kewajiban hukumnya, bisa jadi yang bersangkutan itu harus digantikan. Baik, sahabat Satara atau sahabat advokat bicara, demikian ulasan mengenai subjek hukum, ulasan singkat, tapi mudah-mudahan ini dapat menjadi gambaran awal bagi kita semua untuk mengetahui apa itu yang dimaksud dengan subjek hukum. Baik, dari Pantai Kalbano, Kupang, Nusa Tenggara Timur, semoga program kali ini dapat membawa manfaat bagi kita bersama, khususnya mengenai pengetahuan kita tentang subjek hukum. Sampai jumpa di sesi berikutnya.